Putaran ketiga pembicaraan antara Israel dan Lebanon akan dimulai di Washington pada hari Kamis, menandakan adanya momentum positif dalam upaya mendekatkan Yerusalem dan Beirut menuju kesepakatan damai. Sementara Lebanon menginginkan perpanjangan gencatan senjata dan penarikan penuh pasukan IDF, pejabat Israel dan Amerika Serikat mengatakan bahwa penarikan hanya dapat dilakukan setelah perlucutan senjata Hizbullah selesai. Koresponden senior Timur Tengah Ariel Osaran selengkapnya dalam laporan ini. Pejabat Israel dan Lebanon dijadwalkan bertemu untuk ketiga kalinya di Washington DC akhir minggu ini. Agenda utama pertemuan tersebut adalah perlucutan senjata Hizbullah. Tidak ada masalah antara pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel. Israel tidak mengklaim ada tanah di Lebanon yang menjadi milik mereka. Secara umum, saya pikir kesepakatan damai antara Lebanon dan Israel sangat mungkin tercapai dan seharusnya bisa terjadi. Masalah antara Israel dan Lebanon bukanlah Israel atau Lebanon, melainkan Hizbullah. Seperti pada putaran sebelumnya, delegasi Israel untuk pembicaraan hari Kamis akan dipimpin oleh Duta Besar di Washington, Yechi Elleiter. Delegasi Lebanon untuk pertama kalinya akan dipimpin oleh mantan Duta Besar Lebanon untuk ARS, Simon Karam, yang bertemu dengan Presiden Joseph Aoun pada hari Jumat untuk menerima arahan sebelum pembicaraan. Namun kali ini, tim kerja dari Israel dan Lebanon juga akan berpartisipasi dalam pembicaraan, menandai pendalaman negosiasi. Beirut sedang mencari perpanjangan gencatan senjata dan penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Sumber-sumber Israel mengatakan bahwa penarikan saat ini belum menjadi pembahasan. Sumber-sumber Amerika Serikat mengatakan bahwa semua isu lainnya, termasuk penarikan pasukan IDF, hanya akan dibahas setelah pelucutan senjata Hizbullah, karena Washington menginginkan kerangka waktu yang jelas untuk proses tersebut. Harapan kami adalah melibatkan pemerintah Lebanon dan Israel dalam perundingan yang kami mediasi untuk mencapai hal ini. Dan itu berarti memiliki angkatan bersenjata Lebanon dan pemerintah Lebanon bukan hanya dengan kemauan, tetapi juga dengan kemampuan untuk mulai menantang Hizbullah dan melucuti senjata mereka, karena rakyat Lebanon juga menjadi korban Hizbullah. Menariknya, pihak Lebanon menyebut pembicaraan minggu ini sebagai putaran pertama negosiasi langsung, bukan putaran ketiga pembicaraan seperti yang disebut oleh Israel. Meskipun tekanan domestik semakin meningkat, tampaknya Beirut berusaha memberi sinyal pendalaman pembicaraan dengan Israel, sementara upaya Hizbullah untuk menggagalkan negosiasi terus berlanjut. Jadi untuk informasi terbaru di lapangan, kita akan terhubung langsung dengan koresponden Balik Selatin. Dia bergabung bersama kami dari Israel Utara dan sirene peringatan roket atau drone di permukiman-permukiman utara telah terdengar dalam beberapa jam terakhir. Dan beberapa saat yang lalu, IDF mengeluarkan peringatan mendesak kepada penduduk di beberapa wilayah Lebanon untuk segera pindah. Apa perkembangan terbaru di garis depan itu? Apa yang bisa anda sampaikan kepada kami? Terkait dengan peringatan evakuasi, setelah peringatan evakuasi ketiga desa berbeda di selatan Lebanon, dalam beberapa menit terakhir, laporan lokal menyebutkan adanya serangan Israel ke wilayah Nabatiyeh di selatan Lebanon. Itu terjadi setelah adanya peringatan untuk mengevakuasi wilayah tersebut dan menjauh dari bangunan-bangunan yang digunakan oleh Hizbullah di kota dan desa di selatan Lebanon ini. Itu tentu saja di samping berbagai serangan sepanjang hari ke berbagai wilayah termasuk distrik Sidon, jadi lebih ke utara, tetapi tentu saja bukan Bekafalia dan jelas bukan ibu kota, Beirut. Di sisi lain, Hizbullah terus melakukan serangan seperti yang sudah Anda sebutkan, sirene yang berbunyi di Galilea atas di Zaraid, khususnya akibat penyusupan drone dan juga serangan roket ke wilayah yang sama. Dalam serangan yang dilakukan Hizbullah terhadap permukiman-permukiman Israel di utara atau pos-pos militer yang ditempatkan di sana, belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan. Itu menurut RDF, tetapi sepanjang hari kami telah melihat RDF mengeluarkan pernyataan tentang serangan menggunakan drone bermuatan bahan peledak lagi oleh Hizbullah terhadap tentara Israel di dalam Lebanon, di selatan Lebanon. Sejauh ini RDF tidak mengatakan bahwa ada korban akibat hal itu, tetapi kita melihat bahwa Hizbullah terus menggunakan taktik yang sama yang telah menyebabkan luka-luka bahkan kematian pada tentara Israel selama beberapa minggu terakhir. Dan inilah taktik baru yang dihadapi militer Israel di Lebanon yang menjadi tantangan bagi pasukan di sana, yang menyebabkan banyak luka-luka dan tentu saja sejumlah tentara Israel juga tewas akibat hal itu.
Koresponden Balek Slatin langsung dari Israel Utara, terima kasih atas informasinya. Terima kasih banyak. Sementara itu, instruksi Komando Front Dalam Negeri akan tetap tidak berubah dan berlaku hingga Rabu malam 18 Mei. Itu pada pukul 8 malam waktu setempat. Informasi ini baru saja diterima dari IDF. Tidak ada perubahan pada instruksi Komando Pertahanan Sipil. Yakov Lapin, menurut Anda, apa arti dari perkembangan yang terjadi di garis depan utara saat ini? Nah, jika tidak ada perubahan pada instruksi, itu berarti Komando Pertahanan Sipil IDF tidak memiliki intelijen tentang adanya serangan besar yang akan menargetkan wilayah sipil, warga sipil, atau komunitas di perbatasan utara. Mereka tidak memiliki penilaian apapun yang menunjukkan bahwa mereka perlu mengubah instruksi mereka. Dan kita melihat bahwa Hizbullah saat ini pada dasarnya sedang memfokuskan serangannya pada kehadiran IDF di Lebanon Selatan. Mereka mencoba membuat Israel membayar harga atas upayanya mempertahankan zona keamanan ini. Zona keamanan yang baru dibentuk kembali ini. Bagi kita yang masih ingat tahun 80-an dan 90-an, kita tahu saat melihat peta ini bahwa ini bukanlah pertama kalinya Israel membentuk zona keamanan untuk menjauhkan ancaman teroris mematikan dari komunitas di utara. Dan sementara Anda tahu, sementara organisasi teroris Hizbullah mencoba membuat IDF membayar harga atas kehadiran ini. Kita juga harus mencatat bahwa IDF telah membuat Hizbullah membayar harga yang sangat besar sepanjang perang ini. Lebih dari 2.000 anggota teroris Hizbullah tewas. Banyak dari kemampuan mereka, sebagian besar kekuatan tembak mereka telah dihancurkan. Dan Hizbullah pada dasarnya kembali ke asal-usulnya, yaitu sebagai pasukan teroris gerilya yang pada dasarnya kehilangan kendali berdaulat atas Lebanon Selatan, di mana mereka dulu memiliki negara di dalam negara, tetapi mereka masih mampu dan mempertahankan ingatan organisasinya tentang bagaimana melakukan serangan mendadak, bagaimana menembak dari jarak jauh, bagaimana memasang IED. Sekarang mereka membawa ancaman drone peledak yang diimpor dari medan perang Ukraina-Rusia. Dan IDF sekarang sedang berpacu dengan waktu untuk menemukan solusi operasional yang ada untuk masalah serius ini. Jadi inilah arah perkembangan situasi terkait Lebanon. Dan sementara semua ini berlangsung, Yaki di Washington, putaran ketiga pembicaraan antara Israel dan Lebanon sedang berlangsung, tetapi ancamannya tetap ada, yaitu ancaman dari Hizbullah. Benita, saya berharap bisa menatakan bahwa kita melakukan negosiasi jika tidak ada perang, dan melakukan perang jika tidak ada negosiasi. Tetapi kita sangat terbatas dalam menjalankan perang ini karena pihak Amerika. Mereka memberlakukan batasan besar karena mereka ingin fokus pada isu Iran. Mereka tidak ingin konflik ini meluas ke Lebanon. Jadi Israel kadang-kadang melakukan operasi di sana-sini, di Beirut, seperti yang kita lihat minggu lalu. Namun pada prinsipnya, Israel dibatasi dalam operasinya di Lebanon, dan hal ini menciptakan hambatan besar dalam menjalankan perang. Dan pada akhirnya, kita harus menghadapi Amerika dalam masalah ini, karena hal itu tidak bisa terus berlangsung lama. 30 detik kata-kata penutup Owen Altiman. Setuju, dan dari perspektif Israel, harus ada kemajuan yang lebih besar dalam pembicaraan ini. Kita benar-benar melihat langkah pertama yang berani dari Lebanon dengan mengadakan pertemuan pertama itu. Ini pertanda baik dalam arti bahwa bahkan setelah operasi di Dacha, putaran ketiga pembicaraan ini akan tetap berlangsung. Tapi kita perlu melihat lebih banyak dari pihak Lebanon. Dan semua orang paham, mereka tidak bisa mengambil senjata Hizbullah. Tapi setidaknya ada kemajuan, Benita, dan setidaknya pelonggaran penegakan undang-undang anti-boykot yang mengerikan di Lebanon.